niatnya nggak bagus nih, pakai bahasa dia kan. Sebaliknya juga demikian, ya kan? Sebaliknya juga demikian. Kita ini juga niatnya baik mau kerja. Jadi jangan memberi kami peluang untuk berbuat ada prasangka yang lain. Tapi kan kalau dilihat-lihat nih Ketua, pasti niatnya si investor ini kan baik kan, mungkin membantu kita untuk membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Tapi mungkin yang menjadi salah satu kendala yang biasanya kita temui nih Ketua di kasusnya itu karena ya modelnya tadi yang besar. Kalau untuk kita tahu kan PMA ini modelnya 10M kan? Ke atas. Ya, Betul. 10M ke atas. Nah, itu gimana Ketua solusinya? Atau kayaknya udah pasti titik poin yang diberatkan itu di model 10M itu kan gede Ketua. Itu gimana Ketua? Baik. Jadi saya rasa semua sama ya. Kalaupun nanti suatu one day kita mau investasi ke misalnya contoh di Singapura, contoh lah. Kemudian kita diharuskan untuk menyanggupi membawa 10M contoh ke Singapura, mungkin kita juga ada kekhawatiran ya. Kekhawatirannya mungkin misalnya yang pertama adalah, waduh, bisnis saya ini cuan nggak sih nanti? Saya mau narik modalnya lagi susah nggak? Misalnya. Kedua, kira-kira nanti ketika saya sudah investasi, kemudian di perpajakan saya bermasalah nggak? Kan kira-kira gitu nih. Nah, saya rasa sama juga apa yang menjadi yang di benak para investor asing ketika mendengar angka 10M ini. Sebetulnya tidak ada yang terlalu tegas atau regulasi yang menyampaikan 10M itu harus seketika. Kan nggak ada tuh penekanan seketika harus membawa 10M dari misalnya contoh dari Singapura dibawa ke Kepri. Kan nggak ada penegasan itu. Jadi kalau dari aspek formilnya, dari segi formilnya, memang itulah regulasi ya yang diterapkan di BKPM itu harus ada 10M pada akte. Nah, persoalan 10 miliar ini bisa dipenuhi apa enggak ya, ini kita bicara legalitasnya dulu ya. Legalitasnya dulu. Notaris akan membuat sebuah surat pernyataan bahwa orang asing menyanggupi untuk pemenuhan 10 miliar ini. Gitu. Artinya apa? Dengan adanya surat pernyataan tersebut, uang itu disanggupi ada, namun tidak harus ditunjukkan. Kemudian muncul pertanyaan kedua. Ini problem nggak? Aman nggak sih ketika uang ini belum ada, tapi mereka berinvestasi, langsung beroperate di sini? Saya yakin pasti ketika secara company ini, ketika mereka mau menjalankan usaha tersebut, mau dia bergerak di perdagangan, mau dia bergerak di industri, pasti ada injek dana juga. Pasti. Nggak mungkin dia bilang dia mau dagang, tapi dia nggak stok barang di sini mungkin, atau nggak sewa gudang, atau nggak beli gudang. Artinya uang tetap ada pasti. Pasti akan ada transfer uang dari negara mereka ke Indonesia kan gitu. Nah, cuma sifatnya bertahap. Nah, jadi di setiap perusahaan itu PT, mau itu lokal, mau itu PMA, itu kan kita wajib menyampaikan namanya LKPM, laporan kepada penanam modal ini terkait status atau progres si PT tersebut. Itu bukan hanya berlaku PMA ya, tapi PMDN juga. Jadi setiap triwulan itu kita wajib melapor. Laporannya itu sederhana sebetulnya. Modal dasarnya berapa? Modal store-nya berapa? Berarti kan 10M kita anggap begitu ya. Biasanya di sana juga ada tertuang. Modal dari 10M itu yang sudah terrealisasi berapa? Nah, yang sudah terrealisasi berapa? Oke, mungkin 3M.
3M ini sudah terrealisasi. Untuk apa aja? Bangunan 2M, 1M untuk pengadaan barang-barang, misalnya. Nah, sebetulnya disitulah. Jadi pemerintah ini sebetulnya pengennya eh, mengunci itu supaya memang ada dana masuk, tapi nggak dipaksakan harus seketika. Tapi pemerintah juga pengen tahu ada nggak kendala orang asing ini berinvestasi di kota di kabupaten kota yang ada di Indonesia ini, sehingga memudahkan pemerintah pusat memonitor gitu loh. Oh, ini kendalanya yang sisa 7M belum bisa masuk karena mungkin daerah tersebut nggak ada FTJ. Contoh, oh dia bukan di kawasan KEK atau misalnya apalah. Atau mungkin oh karena lagi ada perang harga antara negara A dan negara C sehingga sementara stop dulu atau apa. Jadi sebetulnya nggak seketika, sifatnya nggak seketika, tapi boleh diangsur dana ini. Yang penting dananya ada masuk. Nah, jadi itulah kegunaan kenapa perlu kita melakukan LKPM untuk PT asing maupun PT dalam negeri. Jadi jumlah SDM-nya sudah berapa orang yang dipakai, 100 karyawan misalnya, 50 perempuan, 50 laki-laki, masing-masing usia pukul rata berapa, gaji masing-masing berapa, itu semua ada itu menjadi laporan. Jadi nggak model yang lo harus ada 10M dulu nih di hadapan saya baru boleh dirikan perusahaan asing, nggak. Praktik banyak kok yang belum melakukan penyetoran tapi yang penting rutin LKPM.